Kemerdekaan adalah hak bagi seluruh bangsa. Ya, itu adalah sebuah penggalan ungkapan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita mendengar yang sedang viral akhir-akhir ini, pernyataan dari Bapak Prabowo selaku presiden kita saat ini. Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu, kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Begitu negara Palestina diakui Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Indonesia akan mengakui Israel sebuah negara, tapi dengan syarat Israel harus mengakui dulu kemerdekaan Palestina. Teman-teman, setiap orang berhak berpendapat. Mungkin saja pendapat di atas telah dianggap sebagai solusi agar kita tidak lagi melihat air mata yang jatuh, darah yang terus tumpah, atau jasad yang syahid dari saudara-saudara kita di Palestina. Namun, teman-teman, mengakui Israel sebagai sebuah negara yang merdeka bukanlah solusi. Israel adalah penjajah, bukan pemilik sah. Tanah itu tanah milik Palestina. Jika kita mengakui kemerdekaan Israel saat ini, sama saja dengan mengakui kemenangannya, sekaligus telah mengakui kekalahan Palestina secara tidak langsung. Coba bayangkan dengan kasus yang hampir sama. Kita dan keluarga kita punya rumah, sertifikatnya ada atas nama kita. Kita tinggal di sana, kita rawat dengan penuh cinta. Rumah tempat berkumpul bersama keluarga. Kemudian muncul orang miskin yang tak punya apa-apa, meminta untuk dikasihani. Kemudian kita merasa kasihan. Kita menampungnya, membiarkannya istirahat, memberinya makan, dan sebagainya. Singkat cerita, di hari berikutnya, si miskin memboyong keluarganya untuk tinggal di rumah kita. Mengaku sebagai tuan rumah dan pemilik rumah yang sah. Bahkan mengusir kami dan anak-anak kami dari rumah kami sendiri. Kemudian masyarakat setempat memilih untuk memutuskan mengambil jalan tengah, katanya. Memberi batas pada rumah itu. Oke, tanah itu kita bagi dua. Kau menempati bagian barat dan kau menempati bagian timur. Adil tidak? Adil tidak? Adil atau tidak? Bagaimana jika kami justru adalah pemilik rumah yang dirampas itu? Kalau aku akan merasa bersedih. Aku kecewa. Ketika aku butuh keadilan, justru masyarakat setempat yang menjadi saksi perjalanan perjuangan rumah itu malah memutuskan yang tak mampu lagi aku menjelaskannya. Teman-teman, penjajahan ini sudah berlangsung begitu lama. Pembantaian telah kita saksikan. Kekejaman demi kekejaman kita ikut rasakan. Mari kita lihat waktu-waktu penjajahan sampai sekarang yang tidak berkesudahan. Berapa kali Israel melakukan kebohongan. Berkali-kali
berkali-kali. Apa yang dapat kita percaya dari Israel yang biadab itu? Gencatan senjata. Gencatan senjata. Ya, itu yang sering kami dengar. Itu lagu lama yang telah tak dapat dipercaya. Gencatan senjata, penyerangan masih berlangsung, korban terus berjatuhan. Gencatan senjata, itu hanya untuk mengelabui kita, teman-teman. Teman-teman, mari terus berjuang sesuai apa yang kita bisa. Jangan putus harapan dan menyerah begitu saja. Jangan putus harapan. Berusaha apapun yang kita bisa sampai Palestina merdeka. Sampai Palestina merdeka. Sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar.